Selamat malam Bu atau Pak, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Assessment of an Acquisition in Thailand. Saya Nicholas Jufre, Excelsen Sanjaya, teman saya juga Natania Angelita Silvana, kemudian ada Melianda Arwanto, kemudian ada Anggit Agnes dan Mardika. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit ringkasan kasusnya. Jadi, berdasarkan potensi pertumbuhan yang tinggi dari pasar Rollerblade di Thailand, Blade menyatakan proyek usaha untuk mendirikan anak usaha. Produsen Rollerblade Thailand, Skate and Staff menghubungi Blade mengenai potensi penjualan perusahaan Blade, di mana Skate and Staff telah memasuki pasar tersebut sejak 10 tahun yang lalu dan telah mendirikan saluran distribusinya di Thailand. Selain itu, dengan mengakuisisi Skate and Staff, Blade dapat segera memulai penjualan produknya. Sehingga Blade mempertimbangkan untuk mengakuisisi Skate and Staff apabila akuisisi tersebut menjadi tindakan yang lebih baik dibandingkan mendirikan anak perusahaan. Kemudian seperti yang teman-teman di sini itu ada informasi-informasi mengenai akuisisi Skate and Staff sebagai berikut. Selanjutnya ialah pembahasan soal pertama. Gunakan spreadsheet, tentukan NPV akuisisi Skate and Staff berdasarkan analisis numerik Anda. Haruskah Blades mendirikan anak perusahaan di Thailand atau mengakuisisi Skate and Staff? Berdasarkan perbandingan spreadsheet atau NPV dari mendirikan anak perusahaan di Thailand dan mengakuisisi Skate and Staff akan lebih menguntungkan apabila Blades mendirikan anak perusahaan di Thailand dibandingkan dengan mengakuisisi Skate and Staff dikarenakan NPV dari pendiri anak perusahaan lebih besar dibandingkan NPV mengakuisisi Skate and Staff. Selanjutnya, perhitungan NPV akuisisi yaitu sebagai berikut. Di mana penjualan produk yaitu 280.000 pasang per tahun selama 10 tahun dengan harga 4.500 baht dan mengikuti atau menyesuaikan inflasi sebesar 12% per tahunnya. Kemudian biaya variabel dan fixed operation cost juga mengikuti inflasi 12% per tahun dengan biaya pada tahun awal masing-masing ialah 3.500 baht dan 20 juta baht. Non-cash expense berupa depresiasi bernilai tetap atau sama selama 10 tahun, yaitu 60 juta baht per tahun. Selanjutnya, didapatkannya before tax earning dengan mengurangi total pendapatan dengan total biaya. Pendapatan tersebut masing-masing dikenakan dua macam pajak dengan tarif 25% dan 10%. Juga pada tahun ke-10, Skate and Staff akan dijual dengan perkiraan harga yaitu 1,1 juta baht. Dari hasil perhitungan dana akhir yang ada di Thailand tersebut akan dikirimkan pada Blades dalam mata uang US dollar dengan exchange rate baht yaitu 0,023 US dollar di tahun awal dan terdepresiasi sebesar 2% setiap tahunnya. Kemudian dana dalam bentuk mata uang US dollar tersebut akan di present value-kan dan dengan initial investment 1 miliar baht atau setara dengan 23 juta US dollar, maka net present value dari akuisisi Skate and Staff adalah 2.465.655,29 US dollar. Lalu soal yang kedua, jika Blades bernegosiasi dengan Skate and Staff, berapa jumlah maksimum dalam baht Thailand yang harus dibayar Blades? Jumlah maksimum yang perlu dibayar ialah 16.953.967,29 US dollar atau 785.534,3478 Thailand baht. Lalu 8.746
$2.668 dikurangi $2.400.665,29 dihasilkan $6.346.032,71. Lalu ada $23 juta dikurangi $6.346.032,71 menghasilkan $16.663.967,29 atau $724.085.534,347 Thailand baht. Selanjutnya, soal nomor 3. Apakah ada faktor lain yang harus dipertimbangkan Let's dalam membuat keputusan? Dalam jabatan Anda harus mempertimbangkan harga yang diminta skate and staff relatif terhadap analisis Anda di pertanyaan nomor 1. Bisnis potensial lainnya untuk dijual di Thailand. Sumber informasi yang menjadi dasar analisis Anda, proses produksi yang akan digunakan untuk target di masa depan, dan manajemen skate and staff di masa depan. Jadi menurut jawaban kami, terdapat beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh Pledge dalam persetujuan biaya yang diperlukan untuk akuisisi, sepertinya manajemen skate and staff. Yang selanjutnya ada proses produksi sketch and staff, dan selanjutnya ada biaya-biaya yang dimiliki oleh sketch and staff. Oke, selanjutnya ada konklusi dan rekomendasi. Jadi konklusi dan rekomendasi dari menurut kami, Dutch berencana melakukan proyek usaha di Thailand untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan yang tinggi dari pasar laurel berat di Thailand. Berdasarkan kasus, Dutch memiliki 3 alternatif investasi atau proyek yang dipertimbangkan oleh Dutch ini, yaitu yang pertama mendirikan anak perusahaan dan memperbarui perjanjian dengan entertainment product atau pengecer Thailand. Yang kedua ada mendirikan anak perusahaan dan memperbarui perjanjian dengan entertainment product. Yang terakhir, mengakuisisi sketch and staff atau perusahaan rollerblade di Thailand. Dari ketiga alternatif tersebut, proyek yang paling menguntungkan untuk Dutch ialah mendirikan anak perusahaan tanpa memperbarui perjanjian atau juga mengakuisisi dengan negosiasi biaya akuisisi serendah mungkin dengan batasan jumlah maksimal yang dibayarkan sebesar 724,534 EBH Thailand Baht. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Terima kasih.